Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat siang Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hafiz Ansyari, Azib MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam dan dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Dan selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami kelompok 1, Ulun Muhammad Subianur sebagai moderator, dan pemateri pertama Muhammad Nuzhan, dan pemateri kedua Nadia Sari. Siang ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang temanya sangat menarik, yaitu asal-usul terjadinya firqah dalam Islam. Adapun susunan acara siang ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, dan 4. Penutup. Kita masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, mari kita sama-sama kita membaca basmalah. Untuk acara kedua, yaitu penyampaian materi. Untuk para pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ulun akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya firqah dalam Islam. Adapun sebab-sebab terjadinya firqah dalam Islam yaitu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu fanatisme kepada satu pihak saja. Fanatisme merupakan paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu yang berlebihan. Yang kedua yaitu perebutan jabatan khalifah. Yang ketiga, masuknya agama lain ke agama Islam. Yang keempat, penerjemah buku filsafat. Pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, umat Islam mulai menerjemahkan buku filsafat. Usaha tersebut berpengaruh terhadap perbedaan pendapat dalam Islam. Yang kelima, adanya ayat-ayat mutasyabihat. Dalam Al-Quran terdapat ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang artinya sudah jelas, sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang belum jelas artinya. Akibatnya, para ulama berbeda pendapat mengenai makna yang dimaksud. Yang keenam yaitu istimbat hukum syar'i. Istimbat adalah mengeluarkan atau menetapkan hukum dari sumbernya. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis yang bersifat umum dan global. Sementara persoalan yang dihadapi umat terus berkembang. Karena menetapkan persoalan tersebut membutuhkan hukum syar'i, para ulama menggali hukum menggunakan metode yang berbeda-beda. Oleh sebab itu timbullah istimbat yang berbeda-beda. Yang ketujuh yaitu munculnya para pendongeng. Munculnya para pendongeng salah satu sebab terjadinya firqah-firqah, karena cerita dongeng mereka menyebabkan masuknya cerita khayal ke dalam kitab tafsir dan sejarah. Inilah beberapa sebab terjadinya firqah dalam Islam. Kemudian ulun akan menjelaskan firqah-firqah yang berpengaruh. Adapun firqah-firqah yang berpengaruh diantaranya yang pertama Khawarij. Pada tahun 657 Masehi terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali melawan pasukan Muawiyah. Ketika perang memuncak, pasukan Muawiyah terdesak. Tiba-tiba beberapa orang mengangkat mushaf dengan ujung tombak sebagai tanda damai. Akan tetapi sekelompok orang pasukan beliau menuntut agar menerima tahkim sehingga beliau menerimanya. Yang kedua yaitu Syiah. Syiah artinya kelompok atau pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang setia kepada beliau. Inti ajaran Syiah adalah masalah imamah yang harus berdasarkan syara'. Yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Aliran yang muncul di Basra pada abad kedua Hijriyah, yaitu yang dinamakan Mu'tazilah. Yang keempat yaitu Wahabiyah.
Nama Wahabiyah dinisbatkan dengan nama pendirinya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kelima yaitu Aswaja. Aswaja sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, atau yang sering kita dengar yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang keenam yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah adalah paham yang berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah kehendak kemauannya sendiri. Sedangkan Jabariyah yaitu sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak memiliki daya upaya dan ikhtiar dalam perbuatannya. Inilah beberapa firqah dalam Islam yang berpengaruh dan sering kita dengar tentang kelompok mereka. Terima kasih. Latar belakang sejalan dengan berkembangnya dan meluasnya Islam di dunia sudah barang tentu perkembangan itu tidak terlepas dari berbagai problematika yang timbul, baik yang timbul dari dalam Islam itu sendiri maupun dari luar Islam. Dan di antara problematika yang timbul dari dalam diri Islam itu sendiri adalah timbulnya firqah atau golongan yang benihnya sudah mulai dirasakan tak kala Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Sejarah Islam telah mencatat tentang banyaknya firqah-firqah atau golongan-golongan yang ada di dalam tubuh umat Islam. Hal ini tentunya didasarkan atas dasar keterangan dari matan hadis yang sudah sering kita jumpai, bahkan sudah sering kita kaji. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil tafaqat ala sintaini wa sab'ina milatu watafarat ummati ala salasi sab'ina milatu kulluhum fi nari illa milati wahid. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma anna alihi wa ashabi. Yang artinya, Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat. Para sahabat bertanya, siapakah satu golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Selanjutnya, sejarah timbul firqah Islam. Sejarah umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW ditandai dengan munculnya berbagai golongan, kelompok, dan aliran. Kemunculan golongan, kelompok, dan aliran tersebut dilatar belakangi oleh persoalan politik yang menyangkut pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan yang membuntut penolakan Muawiyah atas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini berlanjut dengan terjadinya Perang Siffin 370 Hijriah atau 657 Masehi antara tentara Muawiyah dengan tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berakhir dengan keputusan tahkim. Tahkim adalah gencatan senjata antara pihak Ali dan Muawiyah untuk selanjutnya menetapkan siapa yang berhak menjadi khalifah melalui perundingan. Selesailah pemaparan materi siang ini. Sekarang kita masuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya. Sekarang kita memasuki acara yang keempat, yaitu penutup. Sebelum menutup acara hari ini, kami kelompok 1 meminta maaf dan ampun jika dalam memandu acara dan penyampaian materi ada kata yang kurang jelas. Untuk menutup acara presentasi ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah.